Hani sama sekali tidak berniat dengan perintah Daren. Toh selama dulu mereka pacaran pun, Hani tak pernah melihat Daren melaksanakan sholat umat Islam tersebut. Hani kembali melangkah, lalu memeluk tubuh Daren dari belakang. "Mas, ini malam pengantin kita loh. Jangan rusak kebahagiaanku dong." Hani menciumi punggung kokoh Daren, membuat Daren berbalik seketika. "Kamu sekarang udah jadi istriku, jadi aku wajib mengajakmu pada kebenaran. Kamu juga sebagai istri wajib menuruti semua perintah aku. Selama itu nggak menyalahi aturan," tutur Daren tegas. "Ayo, sekarang ambil wudhu dulu, terus kita sholat," lanjut Daren. Hani mendengus kesal. Ia mendaratkan tubuhnya di bibir ranjang dengan kasar. "Aku nggak punya mukena, Mas. Lagian di sini juga nggak mungkin ada mukena," jawab Hani. Daren hanya bisa menghela nafas pelan, berusaha sabar menghadapi sikap wanita yang dulu pernah bertahta sekian lama di hatinya. Tanpa bicara lagi, Daren pun akhirnya mendirikan sholat seorang diri. Sementara Hani langsung berbaring di atas ranjang. Selesai sholat, Daren langsung mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Daren meminta kekuatan untuk Jarana agar kuat dan sabar menghadapi semua ini. Selesai sholat dan melipat kembali sajadahnya, Daren pun ikut naik ke atas ranjang. Tidur terlentang mengisyaratkan tubuhnya yang lelah seharian. Daren berpikir, andai saja ada Jarana di sisinya. Sudah dipastikan istrinya itu akan memanjakan dirinya dengan pijitan di seluruh tubuhnya. Hani beringsut mendekati Daren. Dipeluknya tubuh kekar itu oleh Hani erat. Mulut Hani mulai bermain-main di telinga Daren. Digigitnya perlahan daun telinga suaminya itu. Sebagai seorang lelaki, seharusnya Daren merasa hasratnya memuncak diperlakukan sedemikian rupa oleh Hani. Ditambah penampilan Hani yang seksi dan menggoda. Namun karena pikiran Daren terus tertuju dan mengingat Jarana, Daren pun tak berniat untuk menyentuh Hani. "Tidurlah, kamu pasti capek seharian ini. Kasihan, bayi dalam kandunganmu juga." Tita Daren dingin. Ia sama sekali tidak merespon sinyal yang diberikan Hani untuk memadu kasih di malam pengantin mereka. "Mas, ini malam pengantin kita. Harusnya kita menghabiskannya dengan kehangatan," timpal Hani lirih. Bahkan embusan nafasnya terasa hangat di tengkuk Daren. Hani tak menyerah. Dia terus berusaha membangkitkan gairah Daren. Diciuminya seluruh wajah Daren dengan liar, tak terkecuali bibirnya. Namun Daren tetap bergeming. Bahkan tangannya sedikit mendorong tubuh Hani agar menjauh. "Kandunganmu masih kecil, masih rentan terjadinya keguguran. Jadi tidurlah. Aku juga mau tidur," jawab Daren, membalikkan tubuhnya menjadi membelakangi Hani. Hani merasa sangat kesal dengan penolakan Daren. Padahal ia sudah berdandan secantik mungkin. Tapi Daren sama sekali tidak menghargainya. Dengan terpaksa, Hani pun memejamkan matanya. Meskipun hasrat dalam dirinya masih menggelora dan belum sempat tersalurkan. Malam pengantin Daren dan Hani pun gagal.
Mereka tidur dengan tubuh saling membelakangi satu sama lain. Di kamarnya, Zarana yang awalnya sudah tidur dengan nyenyak, kerap kali terbangun dengan dada yang berdegup kencang. Berkali-kali Zarana meraba kasur di sisinya, kosong. Biasanya selalu ada Darren yang menemaninya sepanjang malam hingga ia kembali terjaga. Zarana merana. Dia harus mulai membiasakan dirinya untuk berbagi malam dengan Hani, wanita yang sudah sah menjadi madunya sejak tadi pagi. Zarana mencoba kembali memejamkan matanya, namun bayangan Darren dan Hani yang sedang tidur dalam selimut yang sama membuat Zarana buru-buru membuka matanya. Hanya mimpi, gumam Zarana sambil mengusap wajahnya kasar. Zarana melirik jam dinding di kamarnya. Sudah hampir pukul 2 dini hari. Zarana pun turun dari ranjang dan berjalan gontai menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Zarana berdiri dengan khusyuk mendirikan sholat malam yang biasanya dilakukannya dengan Darren. Zarana merindukan Darren, merindukan semua tentangnya. Sepinya malam membuat Zarana semakin memfokuskan pikirannya pada Sang Pencipta. Selesainya rakaat demi rakaat, demi mencapai belasan. Setelah mengucapkan salam sambil menoleh kiri dan kanan, Zarana terpengkur di atas sajadahnya. Tangannya mengeratkan memegang tasbih dengan mulut yang tak hentinya berzikir. Malam itu, Zarana habiskan dengan mencurahkan semua isi hatinya pada Robnya. Zarana meluapkan semua rasa sakitnya. Zarana pasrahkan semua hidup dan masa depannya hanya pada Tuhannya. Selesai berdoa yang berlembar-lembar banyaknya, mata Zarana kembali diserang perih. Ia pun akhirnya kembali tertidur di atas sajadahnya, dengan sisa air mata masih mengenang di kedua kelopaknya, dengan sendu yang masih tersisa di dadanya. Menjelang subuh, Darren baru terbangun. Ia sangat menyesal dan membayangkan karena sudah melewatkan sholat malamnya kali ini. Rasa lelah yang luar biasa membuat tidur Darren begitu nyenyak hingga bangun lebih telat dari biasanya. Lekas Darren pun bangkit dari ranjangnya dan mengambil air wudhu karena waktu subuh akan segera tiba. Keluar dari kamar mandi, Darren mengganti bajunya dengan baju koko yang memang sudah dipersiapkan. Lalu ia pun menggelar sajadahnya tanpa memperdulikan Hani yang masih tidur dengan nyenyak, sama sekali tidak terganggu dengan aktivitas dan suara-suara kecil yang ditimbulkan oleh Darren. Barulah saat Darren membaca kitab suci Al-Quran dengan lirih, Hani sedikit terganggu dan membuka matanya yang masih terasa lengket. Hani menggeliat sebentar, lalu tidur lagi saat melihat jam dinding baru pukul 5 pagi. Hani memang terbiasa bangun siang dan tak pernah melakukan pekerjaan apapun. Shadaqallahul azim. Lirih Darren mengucapkan kalimat itu, kemudian meletakkan kitab suci Al-Quran di atas nakas. Pagi ini, Darren tak berniat untuk tidur lagi. Jadilah ia menyeduh kopi hitam dengan sedikit gula dan membawanya ke balkon hotel. Di kursi kayu, Darren duduk, menikmati udara pagi yang masih terasa begitu segar. Sesekali tangannya terulur mengambil cangkir berisi kopi dan mengisapnya perlahan. Darren mengambil gawai di saku celananya yang sempat dibawanya dari dalam kamar. Ia pun mencari kotak yang diberi nama istriku tercinta.
Pagi sayang, sudah bangun? Maaf semalam Mas membiarkanmu sendirian. Tapi sungguh, Mas sangat merindukanmu. Daren pun mengirim pesan itu dengan harap-harap cemas. Takutnya Jarana marah dan tidak membalasnya. Sambil menunggu balasan dari Jarana, Daren pun membuka media sosial miliknya. Hampir semua medsosnya dibanjiri dengan ucapan selamat. Merasa jengah akhirnya, Daren pun kembali menyimpan gawe itu di atas meja. Tak berselang lama, benda pipi itu berbunyi menandakan ada pesan masuk. Daren buru-buru mengambilnya dengan harapan itu balasan dari Jarana. Benar saja, bibir Daren tersenyum melihat pesan dari istrinya itu. Pagi juga Mas, Jara udah bangun dari tadi. Ini mau ke dapur. BIC menyiapkan sarapan. Hanya itu balasan dari Jarana. Daren mengendus pelan. Ingin sekali rasanya Daren melakukan panggilan video kepada Jarana. Tapi takut Hani terbangun dan merasa tersinggung. Kini Daren harus pandai menjaga perasaan dua wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Oke deh sayang, hati-hati ya. Mas kangen banget masakan kamu. Kan jadi lapar. Balas Daren diikuti emot tersenyum 2 biji. Daren kembali meletakkan gawenya, lalu meminum sisa kopi yang tinggal setengah. Langit pun sudah mulai terang. Matahari muncul meski masih malu-malu. Namun, Daren belum mau beranjak dari duduknya. Merasakan embusan angin yang langsung menerpa kulitnya. Mas, kamu di mana? Panggil Hani yang baru saja terbangun. Ia celingukan ke seluruh ruangan, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Daren. Hingga matanya menangkap pintu kaca balkon yang sedikit terbuka. Hani pun berjalan menuju arah itu. Aku panggil-panggil loh Mas, tutur Hani ketika melihat Daren sedang duduk santai. Maaf, aku gak dengar, timpa Daren singkat. Hani mendekat, kemudian duduk di kursi sebelah Daren. Sudah mandi belum Mas? Tanya Hani menatap suaminya itu. Daren menggeleng. Kita mandi yuk. Habis mandi kita sarapan. Aku udah lapar nih. Mungkin bawaan bayi. Hani memegang perutnya yang masih rata. Kamu mandi duluan saja, timpal Daren. Tapi aku maunya mandi bareng sama Mas. Pinta Hani manja, membuat Daren langsung menoleh. Daren bergeming. Sebenarnya dia belum siap untuk menyentuh wanita yang baru kemarin menjadi istrinya itu. Dulu pun Daren melakukannya saat tidak dalam keadaan sadar. Bahkan sedikit pun Daren tak bisa mengingat semuanya. Daren menghela nafas kasar, kemudian menoleh kembali pada Hani yang menatapnya manja. Mandi sendiri-sendiri saja ya, pinta Daren. Hani mencebik. Wajahnya cemberut dengan kedua tangan dilipat di dada. Dia kecewa karena sejak semalam benar-benar diabaikan. Padahal sudah sejak lama Hani menunggu momen-momen seperti ini. Apalagi setelah Daren meminta hubungannya mereka berakhir. Keduanya tak pernah bersama sama sekali. Daren pun keburu kecelakaan dan Hani benar-benar tidak punya kesempatan untuk mendekati laki-laki yang sekian lama menjadi kekasihnya itu. Mas, kamu kenapa sih? Dari semalam nyuekin aku terus. Aku ini udah jadi istri kamu, Mas. Aku juga sedang mengandung anakmu, ujar Hani berang. Matanya sudah berkabut dengan buliran yang siap tumpah. Maaf, aku hanya kecapean. Aku juga belum siap dengan semua ini. Semuanya terasa begitu mendadak. Tolong beri aku waktu.
pinta Daren. Sebenarnya Daren pun merasa bersalah, baik pada Hani juga pada Jarana. Daren merasa telah menyakiti dua wanita sekaligus. Hani malah terisak. Tubuhnya yang masih mengenakan lindri transparan mulai berguncang. Tumpahan air mata mulai mengaliri pipi mulusnya. Daren dibuat semakin bersalah. Daren pun berdiri, kemudian memegang kedua bahu Hani, membuatnya ikut berdiri juga. Daren membawa Hani dalam pelukan. Sudah, jangan menangis. Kasihan bagi kita, Tita Daren sambil mengusap lembut punggung wanita yang ada di dekapannya itu. Sekarang, kamu mandi dulu ya, nanti kita sarapan. Katanya tadi udah lapar. Lanjut Daren sambil mengurai pelukan. Ia menatap mata Hani yang masih basah. Hani mengangguk, kemudian berjalan ke dalam kamar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Meski ia kecewa dengan sikap Daren, tapi Hani berusaha sabar untuk kembali merebut hati yang dulu mencintainya begitu dalam. Hani sadar, Daren yang kini bukanlah Daren yang dulu. Daren yang kini sudah sangat banyak berubah. Tapi Hani yakin bisa kembali membuat dirinya bertahta lagi di hati Daren. Untuk mengurangi rasa kecewa di hatinya, Hani memutuskan untuk merendam ke dalam bathtub dengan sabun yang wangi aroma terapi. Hani memang suka sekali berendam. Dia akan mendapatkan sedikit ketenangan saat melakukannya. Apalagi diiringi lagu Korea kesukaannya. Dia bisa betah berlama-lama di kamar mandi. Benar saja, setengah jam kemudian Hani baru keluar kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Daren yang dari tadi menunggu langsung menyalangkan protes. Kok lama banget? Katanya tadi udah lapar. Iya, aku habis berendam dulu. Kamu tahu sendiri, dari dulu aku mandinya suka lama, apalagi kalau berendam. Jawab Hani sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk. Ya sudah, buruan Gi, Mas mandi, lanjutnya. Daren pun mengangguk, lalu berjalan menuju kamar mandi dan menutup auratnya rapat-rapat. Di dalam kamar mandi, Daren tiba-tiba teringat pada Jarana. Daren mengingat momen ketika mereka mandi bersama dan berendam berdua di dalam bathtub. Bibir Daren tersungging mengingat momen manis dan romantis itu. Jarana, Mas kangen, gumam Daren. Di bawah guyuran air shower, Daren pun mulai berdiri, membiarkan seluruh tubuhnya bersipu air yang mengalir sang hangat tersebut. Matanya sesekali tertutup dan membayangkan Jarana senantiasa menari-nari di pelupuk. Senyumnya, candanya, semuanya. Baru berpisah sehari saja, rasanya Daren sudah merundung rindu yang menggebu. Ia tak bisa membayangkan jika Jarana tiba-tiba menyerah dan pergi dari hidupnya. Mas, kok lama sih? Geduran Hani pada pintu kamar mandi membuat Daren tersadar dari angan tentang Jarana. Iya, ini sudah selesai kok. Tadi aku sakit perut, jawab Daren berbohong. Daren pun lekas menggunakan handuk dan keluar dari kamar mandi. Mata Daren telingukan, mencari baju untuk ganti. Biasanya setiap kali selesai mandi, Jarana selalu menyiapkan baju yang akan dikenakan Daren. Daren lupa kalau Hani tidak seperti Jarana. Akhirnya Daren pun membuka lemari dan mengambil pakaiannya sendiri. Sementara Hani masih duduk di kursi meja rias, mematut wajahnya di cermin sambil menyisir rambutnya yang sepinggang. Daren menatap Hani dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat wanita itu di hadapannya berdiri dari duduknya.
Bisa nggak pakai bajunya yang tertutup sedikit? Protes Daren. Hani memang hanya mengenakan rok seatas lutut dengan atasan lengan pendek yang ketat hingga begitu menonjolkan area sensitifnya. Mas, kok kamu sekarang banyak protes sih? Dari dulu juga kan aku memang seperti ini. Kamu lupa ya? Aku ini model. Aku bahkan sering menggunakan baju yang lebih minim dari ini untuk pemotretan. Jawab Hani kembali kesal. Tapi sekarang kamu itu istri aku. Aku bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Kamu harusnya bisa menjaga dong agar tubuhmu itu tidak terlalu diumbar pada orang lain, dipertontonkan pada laki-laki lain, timpal Daren. Daren memang sudah terbiasa melihat Jarana yang serba tertutup ketika bepergian, dan mulai risih melihat wanita yang menampakkan auratnya di keramaian. Hani mendengus kasar. Moodnya pagi ini sudah benar-benar rusak. Semuanya kacau, tak seperti ekspektasi yang sudah dibayangkannya sejak lama. Kita mau jadi sarapan atau cuma berdebat? Tanya Hani ketus. Matanya mendelik kesal pada suaminya itu. Oke, ayo, ajak Daren melenggang menuju pintu kamar. Hani hanya melongo di tempat. Biasanya Daren akan menggandeng tangannya mesra sambil menghentakkan kakinya di lantai. Hani pun menyusul Daren yang sudah mulai membuka pintu. Berjalan sedikit cepat untuk menjajarkan langkah kaki mereka. Mas, tungguin dong. Tutur Hani yang sedikit kesulitan berjalan cepat karena menggunakan sepatu berhak. Daren menghentikan langkahnya, menunggu Hani sampai di dekatnya. Harusnya jangan pakai sandal seperti itu. Kita itu cuma mau sarapan, bukan ke pesta. Lagi-lagi Daren melayangkan protes, membuat Hani semakin jengah. Semua yang dilakukannya seolah salah di mata Daren. Sampai di restoran hotel, Hani dan Daren memilih makanan yang sengaja disediakan untuk sarapan dan mengambil nasi goreng dengan telur mata sapi dan secangkir teh melati. Sedangkan Hani memilih roti bakar yang dioles dengan selai kacang kesukaannya. Tak lupa juga, Hani mengambil 1 gelas susu. Mereka duduk saling berhadapan, menikmati makanan masing-masing. Tak banyak kata yang keluar dari mulut keduanya. Hanya sekedar suara riuh dari orang-orang yang berada di sekitarnya yang juga sedang menikmati sarapan. Mas, aku mau bulan madu ke luar negeri, ujar Hani saat roti di dalam piringnya sudah tandas. Daren yang masih menikmati sarapannya mengangkat wajah, menyimpan sendok, meneguk air sedikit, lalu mengelap mulutnya dengan tisu. Sekarang ini aku gak bisa. Aku sibuk dengan pekerjaan. Setelah kecelakaan, banyak pekerjaan yang terbengkalai, jawab Daren. Kamu gitu? Kemarin-kemarin bulan madu sama Jarana bisa. Giliran sama aku gak bisa, protes Hani dengan bibir mengkerut. Han, aku sama Jarana cuma pergi ke puncak. Itu juga cuma 1 malam dan di hari libur. Kalau keluar negeri mana mungkin bisa, cuma beberapa hari. Paling enggak harus seminggu. Timpal Daren mulai kesal dengan Hani yang tidak mencoba mengerti dirinya. Sangat berbeda dengan Jarana yang selalu mengutamakan kepentingan suaminya. Lalu, kapan kita akan bulan madu? Tanya Hani lagi. Nanti, nunggu waktu yang tepat. Lagi pula, kamu itu sedang hamil. Mana boleh bepergian jauh-jauh. Takutnya berpengaruh sama bayi kita, balas Daren. Hani hanya bisa menghela nafas pelan. Mulanya ia menyangka kehamilannya akan membawa kebahagiaan yang sangat besar. Justru malah jadi menghambat segala hal. Ya sudah, tapi janji, kapan-kapan kita liburan ke luar negeri, jawab Hani akhirnya pasrah. Insya Allah, jawab Daren singkat. Kok insya Allah sih? Kayak nggak niat,
sengit Hani. Darren sedikit tersenyum. Dia lupa kalau Hani tidak seperti Jarana. Bagi Hani, kata insya Allah itu serupa ketidakpastian. Padahal sebagai seorang muslim, kita senantiasa harus mengungkapkan insya Allah tentang rencana apapun. Kalau kita sebagai manusia hanya bisa berencana, sementara Allah lah yang menentukan segalanya. Habis ini kita kemana? Tanya Darren berusaha membujuk Hani yang masih terlihat kesal. Meski bagaimanapun, Darren harus berusaha menjaga mood Hani agar tetap bagus demi kesehatan calon bayinya. Aku mau shopping, Mas antar aku, pinta Hani. Oke, jawab Darren. Nanti sore aku antar kamu pulang ke apartemen, lanjut Darren. Maksudnya antar? Mas gak akan tinggal bareng aku? Kening Hani menggerak heran. Tentu saja aku akan datang sesekali, tapi kalau untuk tinggal sepertinya enggak. Aku sudah punya rumah. Aku juga gak bisa ninggalin Jarana terus-terusan, jawab Darren membuat Hani kecewa untuk yang sekian kalinya. Tapi aku mau tinggal bareng kamu, Mas. Aku butuh kamu. Aku ini lagi hamil loh, Mas. Aku lebih membutuhkan kamu daripada dia, pekik Hani manja. Tapi Jarana juga istri aku. Dia yang mengizinkan aku untuk menikah denganmu, timpal Darren. Tak sanggup rasanya jika ia harus hidup terpisah dengan istri pertamanya itu. Kalau begitu, kita akan tinggal bersama. Aku akan tinggal bareng sama kamu sama Jarana, jawab Hani membuat Darren memetik kaget.